Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail episode 1-4 Jujutsu Kaisen Season 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Tahukah kamu bahwa episode 1-4 Jujutsu Kaisen Season 2 ini memiliki judul yang sama, yaitu Kakyoku atau Hidden Inventory, yang artinya penyimpanan rahasia. Hanya saja dibedakan berdasarkan angka di setiap episodenya. 2. Tahukah kamu bahwa arti dari Hidden Inventory atau penyimpanan rahasia memiliki banyak makna, yaitu penyimpanan rahasia ditujukan pada lokasi makam bintang, Tengen yang memang merupakan penyimpanan rahasia atau lokasi rahasia pengguna Jujutsu yang melindungi dunia Jujutsu sampai saat ini. Kedua, penyimpanan rahasia juga bisa ditujukan pada roh kutukan yang dibawa Toji, di mana ia menyimpan banyak sekali senjata di dalam perutnya dan bisa ia keluarkan. Bahkan juga bisa menyimpan manusia yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya. 3. Jika kamu tahu bahwa pada episode 1, 9 menit pertama merupakan original scene yang tak akan kalian temukan pada manganya, yang menceritakan secara detail misi Utahime dan Mei Mei, bahwa mereka menyelidiki mansion yang terbengkalai dan menjadi sarang penampakan yang selalu dikunjungi oleh manusia biasa. 4. Dan perlu diketahui juga bahwa arc masa lalu Gojo dan Geto ini sebenarnya harusnya dimulai dari adaptasi chapter 64, karena scene terakhir dari season 1 itu adalah adaptasi dari chapter 63. Lalu apa yang terjadi di chapter 64 sehingga tidak diadaptasi? Ya, karena ini adalah fokus cerita ke teman SMP Itadori Yuji yang bernama Yuko Ozawa, yang saat ini sudah SMA dan mengalami glow up yang sangat signifikan. Ya, benar sekali, ia menyukai Itadori sejak ia masih SMP. Jadi tahu kan kenapa tidak diadaptasi? Yaitu karena fokus ceritanya masih ada nama Itadori Yuji. Karena kita tahu season 2 memang harus difokuskan ke karakter masa lalu Gojo, seperti Geto, Utahime, dan yang lainnya. Maka dari itu adaptasi chapter 64 tidak dijadikan anime pada awal season 2-nya ya. Mungkin kita akan melihatnya di episode lainnya. 5. Tahukah kamu bahwa scene awal pembuka season 2 yang memperlihatkan Geto Suguru sendirian merupakan cerita di mana ia selesai melakukan misi bersama Gojo dan saat ini sedang bimbang dengan prinsipnya sendiri. 6. Tahukah kamu bahwa 2 orang ini atau penampakan kaki ini merupakan 2 gadis yang menjadi rekan Geto yang sudah diperlihatkan pada movie Jujutsu Kaisen Zero. 7. Penjelasan Utahime tentang terjebak dalam mansion ini berbeda dengan manganya yang terlihat lebih simpel. Ya, mungkin untuk menambah durasi pada animenya. 8. Scene main basket dan scene ketika Shoko minjam kacamata Gojo merupakan original scene yang hanya ada pada animenya. Sedangkan di manganya Gojo dan Geto masih dalam kelas yang dilanjutkan penjelasan misi mereka tentang wadah Tengen. 9. Laptop pak kepala Yaga ternyata hanya ada di anime dan tak ada dalam manganya. Ya, ini mungkin bisa memperjelas tujuan Gojo dan Geto dengan visualisasi yang didapatkan. 10. Kalau kalian sadar, ternyata saat itu masih jam 6 pagi, yang artinya misi mereka menyelamatkan Utahime sebelumnya barulah jam 5 lewat. Ya, sebenarnya admin ingin bilang jam 6 sore dengan cuaca mendung seperti ingin malam, tapi kenyataannya di episode berikutnya cuacanya masih terang ketika Geto mengalahkan kelompok Q dan suasana judi dari Toji saat itu. 11. Tahukah kamu bahwa pada animenya gedungnya meledak karena ingin membunuh Riko dan Geto ada di sana dan akhirnya diselamatkan oleh Geto. Sedangkan di manga dibuat lebih simpel, di mana gedungnya meledak dan Geto yang masih di bawah tinggal menyelamatkan Riko yang terjatuh dari lantai atas. 12. Kalian mungkin perlu tahu bahwa nama asli dari pengasuh Riko adalah Misato Kuroi, yang dimana nama lengkapnya hanya ada pada manganya saja. 13. Kalau kalian penasaran siapa yang menelpon Gojo, itu adalah Pak Kepala Yaga. Ini diketahui hanya di manganya saja, karena di animenya wujudnya tak diperlihatkan. 14. Shintoji yang bertaruh judi lomba kapal pada episode 2 sebenarnya mendapatkan improve atau tambahan scene dari manganya, termasuk ketika ia menjatuhkan mie ayam milik orang lain yang tak diperlihatkan pada manganya. 15. Ada sebuah perbedaan di mana di anime Gojo bertarung dengan kepala kardus,
di atas gedung, sedangkan di manganya ia bertarung di atas perumahan. 16. Kalau kalian penasaran apa yang tertulis pada catatan Riko selama 3 hari ini, kalian bisa melihatnya di manganya. Bacanya dari kiri ke kanan ya. Kalau kalian perhatikan kenapa mereka tiba-tiba di Okinawa, ya tertulis di catatan hari pertama bahwa Kuroi memang diculik sampai ke Okinawa. Dan sebenarnya di hari kedua juga mereka seharusnya sudah balik ke Tokyo untuk perlindungan. Tapi yang kita dapat memang berbeda karena Riko Amanai masih ingin menikmati liburan lebih lama. 17. Jika kalian sadar dan perhatikan, Toji memegang 2 senjata. Satunya adalah tombak pembalik surgawi yang digunakan untuk menembus paksa Infinity Gojo. Satunya adalah senjata biasa yang digunakan untuk menusuk kepala Gojo. Jadi tak heran Gojo bisa selamat karena bukan senjata khusus yang membuat otaknya mati, alias bukan senjata yang mengandung energi kutukan. Mungkin itulah satu-satunya kesalahan Toji yang gagal membunuh Gojo. 18. Tambahan scene di mana Riko mengingat masa lalunya ditambah suasana akuarium merupakan scene tambahan yang hanya ada pada animenya. 19. Penjelasan Toji masuk ke lokasi bintang tak dijelaskan secara jelas di manga, dan barulah di animenya diperlihatkan bahwa Toji bisa mendeteksi jejak manusia dan mencium aromanya menggunakan instingnya. 20. Perlu diketahui bahwa pertarungan Toji dan Geto di bawah makam bintang sebenarnya tak terjadi di manganya. Ya, di manga mereka hanya bertarung di situ-situ aja. Dan kalau di anime mereka bertarung di perumahan. Dan uniknya ada beberapa scene unik di mana Geto menembak Toji menggunakan roh kutukan terlihat mirip seperti aksi adegan di film John Wick. 21. Nasib Kuroi mati atau tidak? Sebenarnya hal ini sudah diperlihatkan di manganya maupun di animenya. Ya, sesuai kata Toji bahwa ia tak peduli Might itu mati atau tidak. Yang pasti Toji sudah memberikan efek serangan hingga Kuroi juga tergeletak di tanah. Jadi ya, kalau umumnya ditembak seperti Riko, sepertinya nasibnya sudah kalian tahu lah ya. 22. Tambahan scene di mana Geto mengeluarkan roh kutukan bermata satu. 23. Pada episode 4, jika kalian perhatikan jalan yang dilalui Toji untuk bertemu Gojo nantinya sudah diperlihatkan pada awal scene-nya, ya mungkin sebagai kode akan takdirnya. 24. Muka kodok Toji sayangnya tak dianimasikan pada animenya, malah Gojo yang dapat scene tersebut. 25. Scene di mana detail mata Gojo melihat burung yang melambangkan kebebasan, seperti yang kalian tahu itu tak ada dalam manganya. Dan benar-benar di sini adalah scene terbaik buatan MAPPA untuk pertunjukan Gojo. Apalagi backsoundnya yang sangat epic ketika menciptakan Murasaki atau teknik kutukan barunya saat itu. Mungkin ada yang bertanya kenapa burung? Ya, karena kita tahu MAPPA adalah studio yang sama yang menggarap Attack on Titan. Dan kita tahu memang rata-rata burung melambangkan kebebasan. 26. Oh ya, tambahan juga, maksud dari kupu-kupu itu adalah kelahiran teknik kutukan baru Gojo, yaitu Purple atau Murasaki. Karena kupu-kupu melambangkan wujud baru yang awalnya dari ulat menjadi makhluk indah. Sama seperti Gojo yang saat itu telah membangkitkan kekuatannya dan menjadi penyihir Jujutsu terkuat pada zaman ini. 27. Wajah Ibu Megumi. Ya, sebenarnya udah ada di manganya kok, tapi ini lebih jelas saja yang memperlihatkannya. Dan sekarang kita tahu bahwa model rambut Megumi adalah turunan dari ibunya. Tapi ketika ia gila, Megumi lebih mirip dengan ayahnya. Dan ya, itu saja detail untuk episode 1-4 pada season 2 Jujutsu Kaisen ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.